banget kok. Bikinnya Sheryl mana tahu FYP kan? Kayak kamu bisa bikinnya aja sih, nggak usah pintar deh kamu. Kamu kok ngomong kayak gitu sih? Bahan-bahannya apa aja tuh Sheryl? Sini biar Cia bantu siapin. Air putih, gelas, garam, sama bubuk sihir doang kok. Lebay deh, bubuk sihir apaan coba? Rahasia dong, makanya nonton sampai habis. Ayo mulai Sheryl, Cia penasaran deh. Oke, pertama kita isi gelasnya pakai air putih. Jangan sampai terlalu penuh ya guys. Habis itu taburin garam secukupnya aja. Nah, sekarang cara mau tuang bubuk sihirnya ke sendok. Hayo, ada yang bisa tebak nggak ini apa? Ya, benar banget, ini tuh bubuk kunyit. Matiin lampu, nyalain flash HP, dan taruh gelas tadi di atasnya kayak gini guys. Terakhir tinggal tuang bubuk sihir dan tunggu reaksinya aja. Next, kita eksperimen apa lagi guys? Komen! Lihat deh, aku baru dibeliin sama daddy aku. Emang cuma kamu doang yang bisa menjaga gawang kekinian, Celo? Aku juga. Iya, lucu banget tunggunya. Iya loh, tapi kok Cia baru pertama kali lihat ya? Itu namanya apa, Ais? Ya aja lah, Cia. Kamu kan cuma orang miskin. Mana mungkin tahu barang sultan yang mahal gini lagi. Emang kamu sanggup beli? Ya enggak sih, tapi kan Cia cuma nanya doang. Emang salah ya? Lucu banget soalnya. Kalau jadi pengen deh. Wah, kuku ini baru banget masuk Indonesia. Asal kalian tahu ya, David Beckham yang terkenal itu aja sudah suka loh. Oh, yang pemain sepak takraw itu ya? Sepak bola, Cia. Udah, aku mau simpan dulu. Takut rusak atau hilang dicuri sama orang yang ngirim sama kuku aku. Celo, nih. Wah, seriusan Axel? Buat apa juga? Mendingan ini bisa digantung. Cia sih lebih pilih boneka raksasa. Tim Celo. Oke, sekarang saya mau copotin plastik pembungkusnya dulu nih guys. Lanjut lepasin lemnya, terus buka deh. Hayo, siapa yang suka boneka kayak Celo? Absen di kolom komen ya. Ayo kita angkat dia keluar. 1, 2, 3. Wah, masih ada aksesorisnya nih guys. Dapat lantai sama topi. Let's go, kita dandanin bonekanya pakai kalung sama topi biar makin kece. Dan ini dia detail penampakannya. Sumpah gemoy banget gak sih? Gimana guys, lucu nggak? Komen. Lihat nih, Celo punya botol minum baru. Bentuknya unik banget loh. Hah, emang cuma kamu doang? Koko juga ada. Wah, anak-anak Sultan emang beda. Perasaan baru kemarin ganti botol minum, udah ganti botol minum lagi aja. Nih Cia, Beneran? kemarin kan Papa Celo pulang dinas, Celo dan nitip oleh buat kamu juga. Makasih ya Celo, sampein makasih Cia ke papa kamu juga ya. Tim cewek, like. Hah, walaupun Koko cuma sendirian, Koko nggak akan kalah. Ini siapa dah yang ngomongin gua? Ih, kok curang pakai cara bawa boxer segala. Udah, mendingan langsung aja kita tunjukin biar yang nonton jadi jurinya. Gimana? Oke, pertama Celo mau buka kotaknya dulu. Wah, masih ada plastiknya nih guys, dapat tali panjang. Dan ini dia botol minum Celo, ada gambar unicornnya warna ungu. Botol minum Celo punya 2 sekat, jadi bisa diisi pakai 2 jenis minuman yang berbeda. Ayo kita pasang tali panjangnya, tinggal dikaitin aja di sisi kiri dan kanan. Lanjut, giliran aku nih guys, dapat tali panjang. Dan ini dia botol minumnya guys, lepasin dulu plastiknya. Tada! Keren kan? Tombol sedotangnya tinggal diklik aja kayak gini. Terus aku mau pasang tali panjang supaya bisa diselempang. Tuh. Terakhir Cia mau buka hadiah dari Celo. Ayo kita lepas plastik pembungkusnya. Wah, permainannya lucu banget gak sih? Oh, ada mini strapnya. Ayo kita pasang. Tada, bukanya diputar gini ya guys. Kalian suka? Yang mana? Komen. Dah, mau buka salon rias pengantin lu. Tifa, kamu mau aku make upin nggak? Ya ampun, kasihan deh. Ternyata percuma ya. Makeup sebanyak ini juga gak bisa nolong kamu loh, Julia. Soalnya muka kamu tetap aja. Maaf ya, jelek. Apa cuma Mimi satu-satunya cewek di dunia ini yang cantik natural alami tanpa makeup? Hasil menubur-ubur, mata lu mau gue kasih shadow alami gak? Sabar Tifa, sabar. Ya, Mimi maklum dan mengerti sih. Susah emang kalau mukanya kayak kalian. Mau didempul tebal juga jatuhnya norak. Beda sama Mimi yang gak perlu pakai apa-apa, tapi udah kayak bidadari. Sini lu, gue kirim ke kayangan kalian. Sabar Tifa, sabar. Mimi aja gak ngerti makeup sama sekali loh. Apaan nih? Kayak tip X? Tapi kok hitam sih? Ini namanya apa, Juliet? Itu namanya maskara, Mimi. Mas siapa? Maskara? Snow, masa kata Juliet ini namanya maskara sih? Kenapa nggak Mas Snow ganteng aja? Hei, cringe banget aing, merinding sampai usus 12 jari. Pait. Terus ini mukanya gimana? Dicabut? Kok nggak bisa? Tutupnya diputar, Mimi. Bilang dong. Ini aneh banget. Lihat ya Snow, kayak ada ulet bulunya di ujung. Buat korek kupingnya. Bukan, Mimi, itu dipakai di bulu mata biar lentik gitu. Hah? Oh, ya ampun. Mimi polos banget ya. Pasti cowok-cowok mikirnya Mimi lucu dan mengemaskan gak sih, Snow? Magis. Rasain. Ini Mimi sepel. Versi Selena dong, udah pakleng. Waduh, beliau sibuk nggak ya?
Mana ada babang latala pula. Ganteng banget ya lo. Tadi celo cenut-cenut. Apa lo leng kapten? Hah, ada mulai dia menggatau. Tapi kacarnya tuh anomali nggak ya? Kacarnya bisa kah? Halah gini doang. Biasanya juga kita menembus segitiga bermuda. Hah? Ayo, gas! Action! Ballerina cappuccina. Mini Mimi. Ella monyet. Di asesino cappuccino. Lala lala. Sumala trulala. Hah? Kok jadi gini? Next kamu siapa lagi guys? Komen. Kenalin Snow, ini pembantu baru kita. Selamat siang Tuan Muda. Nama saya Juliet. Mbak tahu aku mbak? Enggak. Berarti kita jodoh mbak. Kok gitu? Karena jodoh nggak ada yang tahu. Peluklah tubuhku, kecup karangku. Ngomong-ngomong, mbak tuh kayak pantun ya? Maksudnya gimana Tuan? Ya soalnya cakep. Peluklah tubuhku, kecup karangku. Ibarat yang mbak angka nih, mbak tuh 1, 3, 4. Kenapa? Karena mbak nggak ada duanya. Peluklah tubuhku, kecup karangku. Bentar, kok saya jadi curiga mbak penjahat ya? Enggak Tuan, saya beneran niat kerja, sumpah. Soalnya bawaannya pengen nembak gitu. Peluklah tubuhku, kecup karangku. Ya udah serius mbak, sekarang saya mau sate. Tuan Muda lapar ya? Baik, akan segera saya siapkan. Sate apa ya Tuan? Sate harusnya sama kamu sayang. Peluklah tubuhku, kecup karangku. Mbak bisa jawab nggak apa bedanya mbak sama istri presiden? Hah? Kalau istri presiden itu ibu negara, kalau kamu ibu dan anak-anakku nanti. Peluklah tubuhku, kecup karangku. Terakhir nih mbak yakin mau kerja sama saya? Berat loh. Emangnya kerjaannya apa Tuan kalau boleh tahu? Membangun rumah tangga. Peluklah tubuhku, kecup karangku. Tenang. Hah, Gombal Girls, Mama masih di sini loh. Dek, biskuit ini berapa harganya? Itu 15.000, Bu. Boleh deh, tapi minta tolong tulisin notanya 30.000 ya, Dek. Oke, Bu. 30. Susu kotak yang gede itu berapa? Ini lagi promo jadi 20.000 aja, Bu. Mau deh, tapi kamu tulis 40.000 ya. Baik, Bu. 40. Sama yang di Ciki berapaan? Itu 10.000, Bu. Sip, kamu tulis 30.000 aja ya. Iya, Bu. 30. Ya udah, totalin itu. Jadi 100.000, Bu. Ya, uang ibu cuma 10.000. 10.000? Uangnya kurang ini, Bu. Kencengan lagi suaranya. Ini uangnya kurang, Ibu. Ada apa sih ribut-ribut? Si ibu ini belanjanya segitu banyak tapi uangnya cuma 10.000. Emang itu semua berapa, Dek? 100.000, Pak. Makasih, Pak. Uang ibu saya kembaliin ya. Makasih ya, Dek. Yuk pulang. Vian, gue ada yang ketinggalan. Nih, lo duluan ambil motor ke parkiran. Oke. Mana kembaliannya? Tadi belanjanya 45 ya, Bu. Nih kembalinya 55. Asik, nih goceng buat kamu. Makasih, Bu. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam semuanya. Malam, Jay. Malam, Ce. Ya, silahkan. Kejadian ini kita alamin waktu kita mau survei tempat buat acara sekolah. Kita berangkatnya emang udah sore, Ce. Kelarnya malam gitu. Mendadak pas perjalanan pulang, mobil saksa malah mogok. Waduh, Supir aku turun buat periksa keadaan mesin. Terus dia bilang, dia ngeliat penginapan yang gak jauh dari posisi kita. Ya udahlah, karena kepalang capek, aku bilang, mendingan kita istirahat aja di sana sekali minta bantuan. Penginapannya cukup bagus, tapi sepi. Kita dapat kamar di lantai 3. Aku sama Axel sudah bahas di kasur masing-masing. Supir Axel izin keluar buat benerin mobil. terus? Aku baru aja meremot tidur. Tapi aku dengar suara duk dari arah pintu. Terus aku coba ngintip dari lubang fish eye. Tapi gak ada siapa-siapa. Jadi aku balik. Nah terus bunyi lagi, Ce. Duk gitu. Si Axel ngintip lagi dong, tapi dia geleng-geleng. Karena penasaran aku ikut samperin juga. Tapi pas aku ngintip emang gak ada apa-apa sih. Aneh. Rasa gak beres, aku bukalah pintunya. Dan di bawah kaki kita, Ada kepala cowok, Ce. Lagi senyum lebar banget. Hah, merinding ih. tiba-tiba di ujung orang muncul sosok berwajah hitam tanpa kepala. Lari cepat banget ke arah kita. Aku refleks baru tutup pintunya sebelum dia masuk ke kamar kita. Seram amat. Di situ posisinya aku udah panik banget. Aku sama Elliot saling lihat-lihatan. Dan gak lama bunyi lagi duk kita yang dari sebelumnya. Sumpah aku tuh udah gak tahan lagi, Ce. Jadi aku berani diri buat ngintip. Aku ngeliat sosok itu lagi nendang-nendangin kepalanya sendiri ke arah pintu kamar kita. Tren musik 70-an tuh apa, woy? Gue cuma tahu tren statue yang lewat FVP mulu. Luna cari di Google sih katanya di Spotify. Kalian pernah dengar klub Disco Zone di Filipina nggak? Enggak tuh, Juliet. Jauh amat sampai Filipina. Klub Disco Zone sempat jaya pada masanya. Tapi pada tanggal 18 Maret 1996 terjadi kebakaran hebat di tempat itu. Waduh,
Pintu emergensi terkunci dan mereka tidak bisa keluar dari sana. Asap mulai memenuhi ruangan dan api dengan cepat melahap habis seluruh isinya. Dalam hitungan menit, 160 orang dikabarkan tewas terpanggang. Kebanyakan dari mereka masih pelajar, menjadikan ini sebagai tragedi kebakaran klub malam terburuk yang pernah tercatat dalam sejarah. Buset. Setelah peristiwa itu, sisa bangunan itu dibiarkan kosong begitu saja. Namun pada saat malam tiba, banyak orang yang sering mendengar suara musik diputar secara keras, disertai suara jeritan dan tangisan yang menyayat hati sewaktu melewati tempat itu. Serem Beberapa supir taksi mengaku pernah mengambil penumpang yang melambaikan tangan di depan gedung itu. Tapi pada saat ia menoleh ke kursi belakang, penumpangnya sudah hilang. Merinding woi. Bahkan ada yang bilang mereka melihat banyak bayangan orang yang sedang menari, terpantul melalui kaca jendela bangunan itu yang sudah rusak. Serius? Masyarakat percaya bahwa orang mereka yang tidak tenang terjebak dalam gedung itu, dan mereka terus berpesta di sana selamanya. Hah? Mari kita bahas kasus kematian di Kampung Durian Runtuh. Siapakah yang menjadi korban kali ini? Susanti. Dan siapakah yang pertama kali menemukan jasad dari Susanti? Mutu? Uncle Mutu? Lalu siapakah yang ditunjuk sebagai kepala detektif untuk menangani kasus ini? Ijat? Waduh, kok nggak meyakinkan ya? Dan siapakah orang terakhir yang terlihat bersama Susanti? Raju. Semakin menarik ya. Kemudian setelah melalui proses penyelidikan dan terkumpul cukup bukti yang ditetapkan sebagai tersangka utama adalah Ijat. Bukannya si Ijat kepala detektifnya ya? Tapi mengingat reputasinya, Ijat tidak terima. Ia pun mengajukan banding. Siapakah yang ditunjuk sebagai alibi dalam kasus ini? Ehsan? Ehsan anak yang baik deh. Kasus ini pun jadi semakin panjang dan belum ditemukan titik terang. Siapakah dua tersangka lain dalam kasus ini? Sapi! Ya, walaupun agak aneh tadi sapi, ya ada kemungkinan juga sih kalau diseruduk gitu ya, terus masuk jurang. Terus yang kedua, Mama Opet. Ini kenapa dua-duanya hewan ya? Setelah melalui proses pengadilan, hakim pun menjatuhkan hukuman. Siapakah yang dipenjara? Ipin! Baik, terakhir ayo kita lihat siapakah pembunuh asli dalam kasus ini. Apakah sesuai dengan tebakan kalian? Ente ngapain ente di Mariette sasar kan, woy? Woy, kok bisa dokter menyasar sih? Kamera masih rolling tuh, Fah. Ya, mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis. Jadi siapakah pembunuh aslinya?